Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Otarik Putra, NIM 11950115014, mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita akan membahas tentang praktikum 3, sinkronisasi proses. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya atau ke prakteknya, saya akan membahas tentang soal yang ada di sini, di depan ini. Di sini ada sinkronisasi proses. Di sini ada tujuan. Pada akhir praktikum ini, kita peserta dapat mengkompilasi kode dengan sumber thread yang berbagai akses ke area global yang tidak diproteksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini menunjukkan bahwa menulis ke area global yang tidak diproteksi dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan ketika diakses oleh thread. Yang ketiga, mengkompilasi kode sumber dengan thread yang tersinkronisasi. Yang keempat, menunjukkan bahwa hardware menyediakan bantuan untuk membuat critical region. Yang kelima, mengkompilasi kode sumber dengan mutex untuk membuat wilayah exclusion. Yang keenam, menunjukkan bahwa OS menyediakan bantuan untuk membuat critical region. Nah, di sini ada 4 atau dasar teorinya seperti ini. Proses mengakseskan sumber daya global pada saat yang bersamaan dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan. Perangkat atau suatu sistem operasi komputer dapat menyediakan mutual exclusion ketika sumber daya tersebut digunakan bersama. Untuk meminimalisasi efek samping yang tidak diinginkan, kita harus mengidentifikasi critical section. Apa itu critical section? Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik sinkronisasi. Nah, di sini ada latar belakang sebelum kita masuk ke prakteknya, yaitu yang pertama, akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data untuk menjadi tidak konsisten. Yang kedua, di sini untuk menjaga agar data tetap konsisten dibutuhkan mekanisme-mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Yang ketiga, ini ada race condition, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung dari proses yang mana selesai terakhir. Nilai terakhir di sini adalah untuk menghindari race condition yang di atas tadi. Itu proses-proses itu dilakukan secara bersamaan harus disinkronisasikan atau bersamaan. Nah, ini langkah-langkah praktikum. Kita lanjut untuk membaca soalnya. Nah, di sini jalankan simulator. Nah, ini nanti kita ketikkan dulu. Sebelumnya saya sudah memasukkan ini di note saya. Nanti yang saya akan bacakan. Nah, ini kita bacakan dulu ketentuannya. Nah, ini ada kode di atas untuk membuat dua thread, yaitu thread 1 dan thread 2. Masing-masing thread menaikkan nilai variabel global G dalam tiap loop. Di sini ada A sampai F. Yang A itu sekarang, ini adalah teknis dalam proses. Jadi beberapa cara dalam prosesnya. Yang pertama itu ini compile, lalu kita memuatkan dalam memori, base address-nya 100. Yang kedua tuh di sini tampilkan general console, nanti akan kita lakukan aktivasi stay on top. Yang ketiga, beralih ke OS simulator akan tampak critical region pada program list. Yang keempat, buatlah proses dengan ketentuan RR dengan 10 ticks, CPU speed maximum. Nah, yang kelima itu ada start, lalu ketika program berhenti maka nilainya akan ditampilkan. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke video prakteknya. Baiklah, kita sudah berada di aplikasi OS Simulator, lalu kita ke sini, ke compiler. Sini ada OS 0, kita ke compiler dulu. Di sini ada program name-nya. Nah, ini yang sudah saya copy tadi sebelumnya. Sudah saya copy paste di sini. Nah, kita langsung ke copy aja supaya tidak memperpanjang waktu video. Di sini kita paste. Nah, di sini ada beberapa program sudah saya copy. Lalu kita pencet ke compiler, kita compile. Nah, kita compile. Nah, sini sudah berjalan compile-nya. Nah, ini ada muncul beberapa data. Lalu ini base address-nya kita ubah dulu dari min 1 ke 100 sesuai dengan instruksi. Nah, ini min-nya kita hapus dulu. Nah, seperti ini 100. Lalu kita load in memory. Nah, sini sudah sukses kodenya. Sini sudah muncul juga kodenya. Kita ke OS 0, kita pencet aja. Lalu kita ke buka sebentar. Lalu kita ke view. Sebentar. Kita ke round robin dulu. Kita ubah dulu critical region-nya. Nah, ini sudah muncul critical region-nya. Lalu kita bisa ke view. Sini ada view process list. Kalau misalnya kita pencet, ini dari 5 kita ubah ke 10. View process list-nya. Nah, ini saya tampilkan saja. Lalu OS control, kita pilih paste dulu sebentar, baru kita start. Nah, sini sudah mulai berjalan.
beberapa program, dan di sini konsolnya sudah muncul in main, in thread 1, thread 2, G sama dengan 0. Nah di sini sudah muncul output yang pertama sudah muncul, page 1, page 0 nya sudah muncul juga. Sini sudah running dan ready. Nah exciting thread 2 nya sudah muncul 16.23. Exciting thread 1, exciting main nya sudah muncul juga. Oke, baiklah, lanjut kita ke ini. Kita ke close saja, kita clear dulu baru kita close. Nah lalu kita close, dan di sini kita muncul ke program yang kedua atau codingan yang kedua. Sebelum itu kita hapus dulu yang ini, karena ini adalah program yang pertama, jadi sehingga kita hapus dulu. Nah sebentar, kita hapus dulu. Nah, ketika sudah kosong gini, kita masuk ke codingan yang berikutnya yang telah saya simpan yang kedua. Nah di sini ada program critical region. Nah di sini kita copy sampai N saja, copy lalu kita paste lagi. Seperti ini. Lalu kita muncul pencet ke compile. Nah sini sudah berjalan compilernya. Nah sini juga sudah muncul data-datanya, dan sini juga udah muncul in thread 1, in thread 2 nya. Base address sudah benar, kita load in memory dan terjadi code fail karena kita belum mencet ininya critical. Lalu kita show program data OS 0, kita pencet. Nah ini juga base addressnya kita ubah dulu. Tadi kita kan belum ada mengubah apapun, jadi fail dia. Load in memory sudah sukses load in memorinya. Lalu kita lihat sebentar view sini, oke. Nah teksnya udah kita ubah ke 10 critical region, boleh kita start dulu. Nah sudah muncul di ready prosesnya. Lalu kita ke start oke. Nah sini sudah muncul proses listnya. Lalu konsol juga udah muncul in main, in thread 1, page 2, page 3 juga udah muncul. Nah ini dia running prosesnya sudah ada, dan ready prosesnya juga sudah ada. Nah ini exciting thread 1, thread 2, G sama dengan 20. Nah, oke, kita pencet show keyboard, dan ini dia hasilnya. Exciting main juga sudah muncul di sini. Kita clear saja, close. Lalu kita masuk ke codingan yang ketiga atau codingan yang terakhir, critical-nya kita remove dulu programnya. Nah lalu kita copy paste saja ini program critical region yang ketiga. Nah kita copy lalu kita paste di kuning-kuning tadi, di sebentar. Di sini program source-nya ini kita hapus terlebih dahulu, lalu kita paste. Nah di sini kita compile supaya melihat apakah dia berjalan. Nah ternyata dia berjalan untuk codingan yang ketiga. Nah ini sudah berjalan. Lalu kita ke sebentar, base address-nya kita ubah ke 100 seperti instruksi. Lalu load in memory, nggak usah, jadi kita lanjut aja bentar. Lalu kita ke load in memory ya. Sudah sukses, kode successfully. Dan di sini kita lanjut ke OS 0. Di sini sudah ada time size-nya sudah 10. Lalu kita start saja. Nah di sini sudah muncul. Kita ke OS control, kita start. Sebentar, proses listnya belum muncul. Nah di sini kita konsolnya sudah muncul. Nah lalu OS control kita start, baru bisa kita start. Dan di sini sudah berjalan beberapa codingannya sudah berjalan. Dan di sini menunjukkan hasil yang bisa ya, hasil yang ready, dan excited thread-nya juga udah muncul satu. Oke, nah di sini sudah muncul. Baiklah. Oke, sekian saja dari video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.